Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya lah kita masih dapat bertemu dalam kajian Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga handai taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang konteks daripada antara iman dan keyakinan. Maka pada jumpa ini kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap makhluk di dunia ini tentu mempunyai tanda, mempunyai ciri. Umpama gajah dikenal orang karena gadingnya, rusa itu menjadi indah karena tanduknya, begitupun badak dicari orang karena culaknya. Nah, sementara gajah yang tak bergading, rusa yang tak bertanduk, bahkan badak yang tak bercula tentu segera kehilangan keindahannya. Nah, demikian pula kalau ini kita pindahkan kepada nilai-nilai keimanan misalnya. Orang yang beriman itu kan dikenal karena ia punya ciri, punya tanda. Apa saja tandanya? Dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan itu. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang benar-benar dikatakan orang yang beriman itu siapa sih mereka? Yakni pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nama Allah sanggup menggugah jiwanya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Dalam hidup ini kan Allah memberikan satu hati kepada kita. Nah, dari hati yang cuma satu-satunya itu terkumpullah sejuta rasa. Jadi, apa yang paling mengambil tempat terbesar di hati kita, itu yang kalau disebut hati akan bergetar. Jadi, kalau sebagian besar sepenuhnya hati kita diisi dengan harta, sebagian besar sepenuhnya hati kita diisi dengan hal-hal duniawi, itu yang membuat dia bergetar. Nah, orang yang beriman itu sebagian besar hatinya diisi oleh Allah, sehingga ketika disebut nama Allah bergetar dan pada gilirannya sanggup menggetarkan hati orang lain. Bukankah pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah beristirahat, datanglah seorang Quraisy bernama Da'fur menghunus pedang. Wahai Muhammad, kalau sekarang saya tebas lehermu, siapa yang akan menolongmu? Dengan tenang dan tegar Rasul menjawab, Allah yang akan menolong saya. Mendengar kalimat Allah, Da'fur gemetar, pedang jatuh diambil oleh Rasul. Kalau saya balikan pedang ini sekarang, siapa yang akan menolongmu, hai Da'fur? Gak ada ya Rasul, kecuali kau mau memaafkan saya. Dibalikanlah pedang itu, jangan ulangi perbuatanmu. Nah, dua sisi dari cerita pendek ini mengajarkan kita bahwa pertama, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mudahnya memaafkan orang yang jelas-jelas mau menghabisi jiwanya. Kemudian yang kedua, kalimat Allah ketika diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang batinnya bersih, sanggup menggetarkan Da'fur, bahkan pada gilirannya sanggup menggetarkan hati orang lain. Orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ciri orang yang beriman itu, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, itu semakin bertambah keimanannya. Apa ayat Allah itu? Tanda-tanda Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada dua. Pertama, ayat yang terucap oleh Allah, yang sering kita sebut dengan wahyu Al-Quran ini. Lalu yang kedua, ayat yang tercipta oleh Allah, alam semesta jagat raya ini. Nah, adapun orang yang beriman, semakin dibacakan ayat Allah,
baik ayat Allah yang terucap maupun ayat Allah yang tercipta, itu semakin bertambah keimanannya. Umpama dia berdiri di tepi pantai, bukan main ini lautan, luas terhampar biru membentang, ombak menghempas diri ke tepian pantai. Kalau laut saja begini hebat, apalagi yang bikin laut. Dia tidak memuji laut, tetapi dia memuji yang bikin itu laut. Bukan main gunung menjulang tinggi ke angkasa, Allahu Akbar, kalau gunung saja begini hebat, apalagi yang bikin gunung. Bukan main otak manusia dengan kemajuan ilmu dan teknologi, nyaris hampir tidak ada yang rahasia lagi dalam kehidupan ini. Kalau otak saja begini hebat, apalagi yang bikin otak. Dia tidak memuji otak, tetapi dia memuji yang bikin itu otak. Jadi apapun yang dia baca, apapun yang dia saksikan, dia kembali kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, tidak satupun semua yang kau ciptakan ini dengan sia-sia. Baik ayat Allah yang terucap, wahyu ini, Al-Quran ini, baik ayat Allah yang tercipta, alam semesta jagat raya ini, keduanya kalau dibacakan semakin bertambah keimanannya. Dan kajiannya kepada alam semesta jagat raya ini semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, apabila dibacakan ayat Allah kepada mereka, itu semakin bertambah keimanannya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ciri orang yang beriman itu, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri di sini dalam artian menyerahkan hasil usahanya. Jadi bukan belum apa-apa sudah terserah Tuhan aja, terserah lah, dikasih syukur, nggak dikasih enggak dikasih. Kenapa? Doanya begitu. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi. Aku sih bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak baik, aku bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai lagi main-main. Jadi harus serius. Dan tawakal itu bukan fase pertama, itu fase terakhir. Bekerja dulu sebagaimana harusnya, berusaha sebagaimana mestinya, pakai teknologi yang paling canggih, gunakan tenaga yang paling profesional, baru setelah itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah semua itu terlaksana, wa ala rabbihim yatawakkalun, berdoa, mohon pertolongan Allah, lalu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia gagal, dia tidak putus asa. Kalau dia berhasil, dia pun tidak lupa daratan. Dari situ timbul sikap husnudzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gagal, ini kan cuma tertunda saja. Kalau berhasil, dia tidak lupa daratan. Dan husnudzan ini penting. Sebab buruk sangka saja kita sama Allah. Ada satu cerita. Ada seorang petani, selesai bekerja di ladang, istirahat dia rebahan di bawah pohon beringin besar. Di sebelah pohon beringin ada pohon semangka. Sambil menerawang berpikir si petani ini, ini kok Tuhan tidak adil katanya. Masa pohon beringin besar, buahnya kecil. Sedangkan pohon semangka ini, pohonnya kecil, buahnya besar. Tuhan gak adil nih. Harusnya kan biar enak dilihat, beringin yang besar ini ya buahnya sebesar buah semangka saja. Dan pohon semangka yang kecil ini ya buahnya sekecil buah beringin saja. Tuhan gak adil ini. Baru saja dia berpikir Tuhan tidak adil itu, jatuhlah sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya tuh. Dia terkejut tuh. Astagfirullahaladzim katanya. Kalau begini Tuhan benar-benar adil. Coba kalau tadi buah beringin sebesar buah semangka barusan nimpa hidung saya, kayak apa muka saya ini? Ya. Ayo kita jujur. Dalam hidup kan kadang kita suka seperti itu. 1 menit yang lalu dia bilang Tuhan tidak adil. 1 menit kemudian dia bilang Tuhan benar-benar adil. Itulah perlunya husnudzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah perlunya tawakal itu. Orang yang beriman hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, ciri orang yang beriman itu, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu mendirikan sholat. Nah, selalu
kata-kata sholat ini bergandeng dengan aqimis sholat, dirikan sholat. Bukan kerjakan, nggak ada di Al-Quran if'ali sholat, kerjakan sholat, nggak ada. Tapi dirikan. Mohon maaf, mungkin banyak di antara kita yang sudah mengerjakan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Apa bedanya Pak mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat? Kalau hanya sekedar mengerjakan sholat, selesai pekerjaan, selesai. Habis sholat, maksiat lagi. Habis sholat, sombongnya jalan terus. Habis sholat, pelitnya nggak hilang-hilang. Lain dengan mendirikan. Karena mendirikan sholat itu artinya mengerjakan sholat dengan benar, cukup syarat dan rukunnya. Selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kontinuitas, ada istimrar dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya lain dengan mendirikan. Ketika pada posisi takbir, pada posisi berdiri, arahkan pandanganmu ke tempat sujud. Nah ini filosofinya apa? Kalau kamu sudah di atas, ingat yang bawah. Kalau kamu sudah jadi orang kaya, ingat yang miskin. Kalau kamu sudah jadi penguasa, lindungi yang rakyat jelata. Kalau kamu sudah jadi orang alim, bimbing yang awam. Sholat berdiri, arahkan pandangan ke tempat sujud, ini mendirikan, bukan sekedar mengerjakan. Nah maka orang yang beriman itu, dia hanya mempunyai sandaran vertikal kepada Allah saja. Sebab kalau kita bersandar kepada tiang, tiangnya roboh, kita ikut jatuh. Bersandar kita kepada orang kaya, dia jatuh miskin, selesai kita. Bersandar kita kepada penguasa, pada jenderal, dia pensiun, kita tamat. Orang yang beriman, alladzina yuqimunas shalah, hanya mempunyai sandaran vertikal kepada Allah saja. Sebab kalau hidup sudah mulai kita gantungkan kepada yang bukan karena Allah, maka bersiaplah untuk kecewa. Ada satu cerita, ada seorang kiai punya murid 2 orang santri. Satu namanya si Udin, satu namanya si Umar. Satu hari si Udin ini pergi ke kebun, nyabut singkong. Begitu singkong tercabut, Udin melihat, wah ini ada singkong bagus nih. Kalau saya bawa hadiahkan ke Pak Kiai, mudah-mudahan senang hati beliau, tabarukan lah, nyari berkah. Berangkatlah si Udin bawa singkong ke rumah Pak Kiai. Sampai di rumah Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Din, ada apa Din? Ini Pak Kiai, tadi saya habis dari kebun, kebetulan lihat singkong bagus, saya bawa hadiahkan sama Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai berkenan. Oh ya sudah, bawa masuk ke belakang Din. Si Udin bawa masuk singkong ke belakang. Pak Kiai bilang sama istrinya, Bu, ini ada si Udin datang bawa singkong, pulang kita hadiahkan apa dia? Kata istrinya, begini sajalah Bang, itu kan di belakang ada kambing satu pemberian pengusaha tempo hari, daripada di sini nggak ada yang rawat, lebih baik kita kasihkan si Udin aja. Oh gitu, ya sudah. Begitu si Udin pamit pulang, sebentar Din, kata Pak Kiai, ini ada kambing satu, kamu bawa pulang lah, kamu rawat, mudah-mudahan beranak pinak jadi banyak. Oh terima kasih Pak Kiai. Pulanglah si Udin ini bawa kambing satu, pemberian Pak Kiai tadi. Begitu di tengah jalan ketemu temannya si Umar. Ditanya, dari mana kamu Din? Dari rumah Pak Kiai. Lah itu kambing dikasih Pak Kiai. Loh kok dikasih kambing kamu? Nggak tahu, tadi saya datang cuma bawa singkong, pulang malah dikasih kambing. Nah si Umar di otak dagingnya jalan. Si Udin aja datang bawa singkong, pulang dapat kambing. Gimana kalau saya bawa duren, katanya. Berangkatlah si Umar ini ke pasar beli duren 3. Ke rumah Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Mar, ada Umar? Duren Pak Kiai, ikhlas, lillahi ta'ala ikhlas. Oh yaudah, bawa masuk belakang Mar. Si Umar bawa masuk duren ke belakang. Pak Kiai bilang lagi sama istrinya, Bu, ini ada si Umar datang bawa duren, lebih banyak daripada si Udin. Ini pulang kita hadiahkan apa dia? Kata istrinya, abang nih bagaimana? Kambing satu aja tadi sudah dikasihkan si Udin, di rumah sudah nggak ada apa-apa lagi. Oh gitu loh, terus gimana ini? Ya sudah gini aja lah Bang, katanya. Tadi kan si Udin datang bawa singkong, daripada nih si Umar pulang tangan kosong, lebih baik singkong si Udin aja kita kasihkan si Umar. Oh begitu? Iya, ya sudah. Begitu si Umar pamit pulang, sebentar Mar, kata Pak Kiai, ini ada sedikit singkong lah, mau bawa pulang, kamu rebus, mudah-mudahan berkah. Jadi ini sebuah potret bahwa si Udin yang ikhlas datang bawa singkong, pulang dapat kambing. Nah sementara si Umar nih yang punya target,
Datang bawa duren, pulang malah dapat singkong. Jadi ini potret bahwa apapun, kalau sudah mulai kita gantungkan kepada yang bukan karena Allah, maka bersiaplah untuk kecewa. Berharap tentu, tapi bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, yang kelima, ciri orang yang beriman itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman itu menginfakkan sebagian hartanya yang diberikan Allah di jalan Allah. Jadi dijadikannya harta itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alatnya itu fid dunya hasanah. Tujuannya wa fil akhirati hasanah. Jadikan alat sebagai alat dan jadikan tujuan sebagai tujuan. Jangan alat dijadikan tujuan. Sebab kalau alat dijadikan tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Maka itu ada pepatah mengatakan, kalau kita menanam padi, rumput pasti numbuh katanya. Tapi kalau kita menanam rumput, jangan mimpi numbuh padi. Artinya apa? Jadi kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah saja semata-mata, insya Allah dunianya pasti ngikut. Tapi kalau satu perbuatan kita niatkan karena dunia saja semata-mata, maka dipastikan akhirat akan hilang. Nah ini. Maka itu orang yang beriman itu menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Cari harta, tapi kalau sudah dapat, harta, karena kau milik, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang kau perbudak. Cari uang, tapi kalau sudah dapat, uang, karena kau milikku, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budakmu. Maka dari sini saya ingin menekankan bahwa harta kita yang sesungguhnya, yang akan menjadi milik kita, yang sebenarnya adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, yang kita simpan di bank, yang kita simpan di rumah, yang kita simpan di saku celana, itu hanyalah harta kita sementara saja. Besok mungkin akan jadi milik orang lain, besok mungkin akan jadi rebutan ahli waris sesudahnya. Tapi apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, itulah harta kita yang sebenarnya, yang akan jadi milik kita, yang akan kita bawa ke alam kubur, yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kehidupan materialis akan selesai di atas liang lahat. Bila masuk nanti kita ke liang lahat, maka disitulah pahala dan dosa yang akan memegang peranan yang sangat penting. Maka dari itu, mari kita renungkan berapa banyak harta kita yang sungguhnya yang akan menjadi milik kita yang sebenarnya, yakni apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.